Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Syarayanti dalam program Ngoran, Ngobrol Ramadan, ruang santai tapi bermakna untuk membahas seputar inspirasi di bulan suci Ramadan. Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, di bulan suci Ramadan ini kita sangat diberikan tantangan, yaitu sabar. Tapi terkadang kita lupa nih akan kesabaran itu. Apa yang biasanya muncul di dalam hati dan pikiran kita, yaitu emosi. Nah, hari ini kita akan bahas seputar yang sangat relate dengan keadaan dan situasi saat ini. Nah, emosi tadi yang seperti saya katakan. Namun, apakah ketika kita puasa dan emosi ini muncul bisa berdampak pada kualitas puasa kita? Nah, pembahasan kali ini saya tidak akan membahas ini dengan sendiri, namun dengan narasumber yang Masya Allah sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya, yaitu ada Ustadz Husni Mubarak LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kalau dengan puasanya nih, Ustadz? Aman, lancar. Aman. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya Allah. Dan semoga teman-teman Ngoran dimanapun kalian berada juga dalam kondisi yang sehat walafiat untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi gini nih Ustadz, kita kan hari ini menjalankan ibadah puasa dan tentunya di luar sana banyak yang sulit nih untuk menahan yang namanya emosi tadi. Nah, kalau kita bicara tentang emosi ini kan Ustadz, ada emosi marah, ada emosi senang, dan emosi lainnya. Namun memang yang sangat identik dengan kata emosi ini kan Ustadz, emosi yang marah, yang tidak bisa mengontrol dirinya gitu dalam keadaan ataupun situasi yang tidak mengenakan Ustadz. Jadi gini nih Ustadz, secara fisik juga mungkin kita bisa nih di dalam bulan suci Ramadan ini menahan lapar ataupun haus. Namun kalau bicara tentang emosi ini kan kita bicara tentang perasaan. Dan kadang perasaan ini yang susah untuk dikontrol. Nah, menurut Ustadz sendiri, kira-kira situasi seperti apa dalam kondisi puasa yang sering membuat orang itu jadi lebih sensitif? Kemudian apakah ketika kita mengelola emosi ini kemudian tidak terlaksana dengan baik itu dapat mempengaruhi faktor fisik pada saat puasa ataupun secara spiritual itu sendiri? Silakan Ustaz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebenarnya kalau terkait emosi itu sendiri, apalagi saat kita berpuasa, memang saat seseorang merasakan lapar, perutnya kosong, ya ini kan sementara menahan, sementara bersabar dengan apa semuanya keinginannya, disitulah kadang kita terpancing untuk meluapkan apa sebenarnya yang ada di hati kita, berupa kekesalan atau apa. Apalagi di saat lapar itu ada sesuatu yang dari luar diri kita yang memancing perasaan itu. Namun sebenarnya dengan berpuasa seseorang itu bisa terlatih, bisa menahan emosinya. Karena ketika seseorang berpuasa dalam keadaan lapar tapi laparnya ini ibadah gitu. Beda kalau kita lapar memang tidak dapat makan. Jadi otomatis jengkel kan? Tapi ketika kita lapar karena memang kita tunduk atas perintah, bawaannya itu lapar, ada apa ya? Ada pengendaliannya gitu. Oh, kita ini lapar bukan karena memang tidak ada makanan, tapi kita lapar karena ingin melaksanakan perintah yang Allah tentukan, yaitu berupa puasa. Nah, kemudian menahan emosi ini bukan hanya sekedar pada saat misalnya kita menahan itu lalu kita bisa gitu ya. Tapi menahan emosi itu butuh proses. Kalau di game itu ada levelnya. Jadi emosi itu ada level. Setiap orang punya level yang berbeda dalam menahan emosi. Setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung seberapa kuat dia menahan itu. Saya beri contoh misalnya yang amatiran misalnya ya. Persoalan-persoalan di jalan, lampu merah atau apa naik gitu ya. Nah, ketika dia sudah terbiasa dengan itu, maka dia pindah ke level berikutnya, level 2. Dan Tuhan tahu kapasitas kita.
kapasitas kita, emosi kita bisa tahan itu dengan kelas-kelas yang bagaimana, itu Allah tahu. Jadi ketika kita sudah tahan dengan kelas yang bawah, Tuhan kasih bukan yang seperti itu lagi, tapi Tuhan berikan kita dengan level yang lebih besar. Nah, saya kira seperti itu. Iya, memang kalau kita bicara terkait dengan emosi ini memang cakupannya lumayan luas ya Ustadz, apalagi dengan situasi-situasi yang seperti tadi yang Ustadz katakan, biasa banyak anak-anak yang bogar ya kalau dibilang anak zaman sekarang, motor-motornya. Kita kadang sudah mencoba untuk mengendalikan emosi, namun ada orang lain yang memancing emosi itu lagi. Akhirnya memang jadi PR untuk kita semua ini, bagaimana cara mengendalikan emosi tadi. Nah, jadi Sobat Ngora dimanapun kalian berada, memang kalau kita bicara tentang emosi, ya tergantung dari diri kita masing-masing sebenarnya mau mengendalikannya seperti apa. Nah, untuk lebih dalam lagi nih Ustadz, nah kadang kan kita disuruh menahan emosi nih Ustadz saat puasa, tapi ada yang akhirnya itu dengan cara hanya diam, kemudian juga memendam, namun di dalam hati tetap kesal. Kalau dibilang orang zaman sekarang ini banoko-noko dalam hati, iya tetap banoko-noko dalam hati. Nah, menurut Ustadz sendiri sih, apa sebenarnya perbedaan mengendalikan emosi nih Ustadz dengan memendam emosi yang tadinya itu banoko-noko kalau orang zaman sekarang bilang nih Ustadz? Oke. Kalau memendam itu hanya sekedar menahan supaya emosi itu tidak keluar kan? Iya. Tapi dalam hati itu bergejolak gitu ya. Tapi orang yang mengendalikan emosinya, ketika dia marah bukan hanya sekedar dia menahan emosi itu tidak keluar, tapi dia kendalikan di dalam tubuh itu, dikendalikan bagaimana emosi itu bisa stabil kembali. Iya. Jadi tidak ada kejengkelan, tidak ada rasa benci yang awalnya benci tapi disaring ya dalam hati begitu ya. Jadi ada dua perbedaan, menahan atau mengendalikan. Iya. Kalau mengendalikan bisa jadi positif, tapi kalau menahan bisa meledak jadi bom waktu. Bisa meledak dia. Iya. Kalau di trik-trik yang diberikan oleh Rasulullah itu, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jadi kalau kita sementara marah, nah ini trik juga ini, bukan hanya untuk teman-teman di luar sana tapi untuk kami juga sebenarnya. Ketika kita marah dalam kondisi kita berdiri, maka segera duduk. Bukan sebaliknya, saat duduk marah lalu berdiri. Terus tiba-tiba berdiri. Karena kalau berdiri lebih leluasa, tubuh kita ini bergerak. Apa yang kita mau lakukan itu lebih leluasa. Maka Nabi perintahkan kita untuk duduk. Karena duduk itu lebih lebih terjaga sedikit. Nah, kalau misalkan dengan duduk itu belum juga pulih emosinya, falyattaji', berbaring, pergi baring gitu ya. Nah, tapi kalau dalam rumah tangga lain persoalan. Kalau dalam rumah tangga ketika kita emosi, justru kita harus lebih tenang, kita keluar dulu lah, jalan-jalan seperti itu. Oke, mencari angin segar ya Ustadz. Iya, karena memang kalau bicara tentang rumah tangga, ruang lingkupnya di dalam ruangan bisa-bisa kalau tidak keluar, berabe urusannya nih Ustadz. Iya. Nah kemudian nih Ustadz, karena kan memang kalau emosi ini kan tadi kita sudah membahas terkait cara mengendalikan dan menahan itu. Kemudian tadi Ustadz juga sudah kasih tips nih teman-teman. Kalau memang susah untuk mengendalikan emosi, coba untuk duduk. Tidak bisa duduk, coba untuk baring. Nah kalau tidak bisa baring ya tidur. Kalau tidak bisa tidur mungkin cari angin segar di luar ya Ustadz ya. Nah memang ini permasalahan dan problematika saat bulan puasa yang sangat kompleks dan semua orang mengalami itu, mulai dari anak-anak sampai yang orang dewasa. Nah jadi bagaimana yang sebenarnya nih Ustadz cara yang sehat untuk mengelola emosi saat puasa agar kita ini Ustadz tetap tenang, tidak reaktif dan tetap bernilai ibadah? Sebenarnya labudda lahu bitadrib, harus ada latihan. Iya. Seperti orang yang bisa lihai bermain bola, berenang dan apapun itu butuh latihan.